pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Zulmansyah Esos. Kepada Saudara Zulmansyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin yang berada di ruangan ini untuk berdiri.
Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Sambutan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus membuka acara kuliah umum pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Fadlullah SH.MS kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kodrat Wibowo SM, SE, PhD, Ketua KPPU, Bapak Insinyur Charles Panji Dewanto, MAP, Sekjen KPPU, dan segenap jajarannya. Para Wakil Rektor, Bapak Ketua BPH, dan para Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro, dan yang paling berbahagia adalah adik-adik kami yang sedang mengikuti acara ini, juga para dosen. Bapak Ketua, kami laporkan bahwa yang menghadiri acara ini ramai, Pak. Cuma tidak muat di ruang ini, sehingga kita gunakan alat untuk mereka melihat secara daring. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor, Pak. Karena dalam jam yang sama ada acara satu lagi, jadi beliau acara satu lagi dan saya di sini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bersilaturahim dari jauh. Barangkali Bapak Ketua tidak menyangka bisa kita ketemu di ruang yang berbahagia ini dan di hari yang berbahagia pula. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil upaya beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam keilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu yang terhormat, ada beberapa hal yang kami laporkan. Universitas Muhammadiyah ini terdiri dari 7 fakultas. Fakultas yang baru itu fakultas vokasi. Kemudian ada 17 prodi. 17 prodi, 1 prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Semuanya sudah terakreditasi nilai B dan 2 ada C. Khusus untuk Magister untuk Kesehatan Masyarakat akreditasinya A. Ya, A. Jadi kedatangan Bapak dan Ibu ke tempat kami ini sangat bermanfaat. Apalagi Menteri P dan K sekarang membuat suatu program yang bernama MBKM. Artinya, mahasiswa tidak hanya kuliah di kampus saja, tetapi mereka dibutuhkan tempat magang. Nah, jadi tempat magang, jadi katakanlah misalnya kayak KPPU ini, ya, perwakilan di Medan, itu kalau mungkin Pak Ketua diadakan di Aceh satu lagi, Pak. Nah, mengingat Aceh ini kan daerah istimewa, itu kalau bisa, Pak. Nah, jadi setidak-tidaknya mahasiswa kalau magang, bisa magang secara langsung, tidak secara daring. Kalau magang secara langsung, mereka bisa melihat hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan. Khususnya Pak Ketua yang Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu mereka itu ada mata kuliah hukum dagang. Jadi salah satu bidang itu membicarakan tentang yang Bapak urus ini. Nah, jadi andai kata nanti memang dimungkinkan
kita akan melanjutkan dengan MOU atau MOA, karena oleh Ban PT mereka meminta itu Pak, tidak hanya sekedar MOU, tapi mana realisasinya. Nah, ini untuk nilai tambah bagi perguruan tinggi kami, baik secara institusi maupun secara prodi. Jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan kalau memang mahasiswa itu bisa magang. Jadi oleh karenanya Menteri dan PK sekarang itu meminta kalau bisa yang teori itu cuma 40%, sedangkan praktek 60%. Nah, jadi sehingga bagi universitas atau fakultas, khususnya di luar Pulau Jawa, Pak Ketua, itu agak susah mencari tempat magang. Tapi kalau di Pulau Jawa, ya memang sebelum program MBKM ini mereka malah bukan di Pulau Jawa. Misalnya Universitas Muhammadiyah Malang, itu sudah ke luar negeri malah tempat magangnya. Nah, tapi kalau di Aceh ini sangat sulit, Pak. Nah, jadi oleh karenanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian dibuka peluang untuk kami, maka kami sangat berterima kasih sekali. Ini kenapa? Karena adik-adik kami mahasiswa ini bisa melihat langsung bagaimana dalam praktek. Jadi jangan hanya mereka belajar di kuliah, di ruang itu, ya, nggak tahu prakteknya. Jadi khusus untuk mereka yang praktek itu, Pak Ketua, hanya diperkenankan semester 5, 6, dan 7. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi, mereka sudah cukup cukup matang di dalam teori, prakteknya tapi belum. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Pak Ketua dan jajaran-jajarannya. Kami mohon maaf Pak apabila ada pelayanan-pelayanan kami di sini yang kurang baik atau kurang memadai. Mudah-mudahan nanti di lain kali di mana yang kurang bisa kita tambah lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ketua dan jajarannya ke Universitas Muhammadiyah Aceh, yang pada saat ini Pak Ketua kami sampaikan Universitas Muhammadiyah ini adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Aceh, Pak. Jadi insya Allah tahun ini juga kami mendapat titel yang sama berkat bantuan kerja kita antara Bapak dan kami dan lembaga-lembaga lainnya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Aceh atas sambutannya. Penyerahan cenderamata dari Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Aceh kepada Ketua KPPU Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Ketua KPPU Republik Indonesia kepada Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Aceh. Mudah-mudahan bisa berbicara untuk memberikan pas sekali ya belum sempurna bisa disempurnakan kalau kita Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, marilah kita ikuti Kuliah Umum Persaingan Usaha oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Republik Indonesia dengan tema Praktek Monopoli dan Implementasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Provinsi Aceh.
Kepada Bapak Kodrat Wibowo SE PhD kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan amin hamdan sakirin hamdan ni'amahu ya tabi'un jidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa quwwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Pak Fadlullah, Wakil Rektor 2 Pak Almanar, tadi ada Pak Nizarli. Ini semuanya dari hukum ini. Makanya tadi saya tidak heran Pak Warik Satu menyatakan bila memungkinkan ya untuk program magang kelas merdeka sesuai arahan dari Pak Menteri Mendikbudnas, kita bisa bantu, insya Allah bisa bantu, dan juga mungkin sebetulnya karena bukan hanya dari Fakultas Hukum Pak, insya Allah kita coba akan perluas. Alhamdulillah, masyaallah, kalau tidak ada yang bisa kita kesampingkan selain bahwa kita bisa berkumpul di hari yang baik, hari Jumat, di Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam, di universitas terbaik swasta di Banda Aceh, yaitu Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya dan kawan-kawan dari KPPU Republik Indonesia, dari kantor pusat di Jakarta, juga Pak Ipung ini, Pak Ridho Pamungkas, Pak Kepala Kanwil 1 KPPU RI yang berkantor di Medan dengan wilayah kewenangan Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Alhamdulillah, saya mungkin pertama memperkenalkan terlebih dahulu Pak Fadlullah, Pak Almanar, Pak Nizarli, nama saya Kodrat Wibowo. Memang agak menarik karena saya adalah dosen juga sebetulnya. Saya dosen juga di Fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung. Di Fakultas Ekonomi, mungkin pengalaman hukum, saya pernah 3 tahun di kantor hukumnya Prof. Liana Satnita. Tapi yang jelas terasa setelah di KPPU, maka inilah yang bisa saya sampaikan juga kepada kawan-kawan mahasiswa, bahwa sebetulnya hukum persaingan usaha tidak bicara hanya tentang ilmu hukum atau disiplin hukum, namun juga disiplin ekonomi. Dan saya akan mulai dengan sedikit saja penjelasan mengenai karir perkuliahan. Nanti saya bisa menyajikan beberapa hal yang sifatnya pengetahuan secara filosofis maupun teknis. Ya, yang pasti kawan-kawan mahasiswa, saya tidak bisa batasi hanya untuk fakultas hukum saja, ada fakultas ekonomi, ada fakultas administrasi bisnis, bahkan tadi disampaikan ada fakultas vokasi ya Pak Warik II. Jadi nanti kalau kita bicara tentang bagaimana KPPU sebenarnya secara filosofis, secara legal, dan apa saja yang dikerjakan, mungkin nanti yang disampaikan Pak Warik I, Pak Fadlullah, insya Allah kita bisa coba kita buka simpulnya bagaimana agar program-program kami di KPPU, terutama yang di Kanwil 1 kantor Medan, bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan aktivitas akademi di Unmuha, sekaligus kami juga bisa memperoleh beberapa hal yang sifatnya dukungan dan support mengenai penanaman nilai-nilai internalisasi nilai-nilai semangat spirit persaingan usaha yang sehat di Aceh. Boleh kita mulai mungkin bagi sebagian mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru nih, mungkin kalau zaman SMA nggak pernah baca koran, yang penting hiburan, yang penting main game gitu ya. Tidak bisa disalahkan, memang inilah dunia untuk generasi Z sekarang. Namun mohon dipahami pada saat masuk ke dunia kampus, apalagi yang di Fakultas Hukum,
juga Fakultas Ekonomi, ada banyak hukum yang harus dipelajari, mulai dari hukum pidana, perdata, hukum pajak, ya. Dan salah satunya adalah hukum persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, undang-undang mungkin salah satu dari 3 undang-undang pertama yang lahir pasca reformasi, ya. Kalau begini saya merasa tua nih Pak, karena teman-teman mahasiswa jangan-jangan belum pernah tahu itu ya. Cerita awal reformasi begitu ya. Belum lahir. Jadi kami ini yang mayoritas 40 tahun ke atas lah usia akan pasti mengalami dan tahu bagaimana saat itu, saat Orde Baru, ya, banyak hal-hal yang akhirnya kalau terlalu lama berkuasa, maka kita bisa rasakan banyak hal yang menjadi ketidakadilan. Ya, bukannya hukum tidak ada saat itu, tapi hukum yang ada jelas tidak mencakup banyak aspek masyarakat. Tidak heran juga ya, ada yang ingin merdeka waktu itu ya. Ya, udah. Karena ada reformasi, jadi kita bisa terselesaikan. Nah, jadi pada saat Orba, kebanyakan ekonomi dipegang, dikendalikan, diusahakan oleh sebagian pihak saja, segolongan kelompok orang saja. Jangan harap kalau Pak Kodrat ini bapaknya bukan siapa-siapa, ibunya hanya guru SD, bisa jadi pelaku usaha atau pejabat, itu udah omong kosong zaman itu. Kita mungkin berharap betul bahwa kawan-kawan milenial nih, mahasiswa baru paham situasinya, banyak keuntungan, banyak kelebihan yang generasi Z sekarang dapatkan melalui perjuangan reformasi. Kemudian juga bukan perkara biasa saat itu di zaman Orba sebelum tahun 2000 yang namanya praktek monopoli. Ya umum ya, zaman itu ada konglomerasi, keluarganya si A, keluarganya si B, yang notabene semua pengusaha dari anaknya, cucunya, ponaannya, teman keponaannya, dan segala kroni-kroninya, ya. Sehingga niscaya bahkan ada pengusaha yang juga penguasa, ya. Sehingga hal itulah yang mengakibatkan di zaman reformasi tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena dari banyak hal-hal yang sifatnya hal-hal buruk yang tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum hanya untuk kepentingan pihak tertentu, maka yang terjadi adalah inefisiensi dan inefektivitas. Lanjut, kawan-kawan mahasiswa, kalau kita bisa melihat kacamata kenapa KPPU lahir berdasarkan undang-undang ini, ya. KPPU juga lahir tahun 2000, setelah 1 tahun setelah undang-undang ini disahkan melalui Perpres, saya lupa Perpres nomor berapa, tapi intinya KPPU adalah komisi pertama, ya, di era reformasi jauh sebelum ada KPK. KPK tahun 2003 kalau nggak salah, setelah Undang-Undang 2002. KPU ya menyusul kemudian, ya, dan lalu menyusul banyak komisi-komisi lain atau disebut sebagai lembaga negara non struktural. Manfaat Undang-Undang Nomor 599 yang jelas bagi konsumen, kita punya banyak pilihan produk, kita bisa milih harga yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Maka berlakulah yang disebut sebagai kalau ingin barangnya bagus tentu harganya agak lebih mahal, tapi bagus itu relatif bagi segala pihak, maka barang tersedia dengan banyak variasi harga dan pilihan jelas ada di tangan konsumen. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga-harga yang tidak jujur mencerminkan sebenarnya berapa biaya sebelum diternakan harga di pasar. Ya. Jadi kalau untungnya sampai 700% itu
Kalau sekarang sudah tidak mungkin ya. Sekarang transparansinya kalau untungnya berlebih, maka jelas akan terbuka pelaku usaha baru untuk masuk ya dengan harga yang mungkin lebih murah, dan biasanya terjadi persaingan yang mengakibatkan berlomba-lomba pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang baik dengan harga yang mampu atau mau dibayar juga oleh konsumen. Dan hal-hal lain ya, biasanya konsumen itu karena ya posisinya lebih lemah, biasanya produsen, apalagi produsen yang besar, pangsa pasarnya akan menzolimi, mengeksploitasi ya kepada pihak konsumen. Ya. Kalau dengan persaingan, maka tadi yang saya sebutkan di awal, inovasi akan terjadi, orang akan berupaya menjual barang tidak melulu karena harga, tapi juga ada unsur-unsur lain. Tentunya juga ini yang paling penting, berikutnya membuka pasar sehingga kawan-kawan mahasiswa bisa mulai sejak awal berpikir ingin menjadi saudagar. Minggu lalu saya ketemu dengan Mas Heru Junianto di Jogja, dengan saudagar di Jogja, kebetulan juga Ketua Majelis Ekonomi. Ya, semangat kita kan sebetulnya kalau persyarikatan sudah tidak semua mungkin tahu gitu ya. MU ini adalah membawa kemaslahatan melalui bagaimana jiwa wirausaha itu bisa lebih kental, bisa lebih menjadi harapan dari teman-teman mahasiswa untuk berkarir, tidak mencari apa itu pegawai PNS lah ya atau karyawan. Jiwa saudagar dalam perserikatan itu dikedepankan. Ya. Tentunya mudah-mudahan dengan undang-undang ini maka terjadilah efisiensi. Saya hari Senin kemarin di Surabaya kebetulan ada audiensi dengan Pak Wapres. Pak Wapres juga meminta KPPU untuk mendorong tumbuhnya UMKM yang syariah ya, kalau keinginan dari Pak Wapres. Kami insya Allah akan bantu. Tentunya harapan saya di kuliah umum ini sebetulnya ya jangan harapkan saya atau Pak Warek, Pak Dekan untuk jadi pengusaha baru ya. Ya kawan-kawan mahasiswa inilah ya yang jalannya jelas masih terbuka lebar ya. Tadi malam saya sempat nongkrong di tempat ngopi kawan-kawan di pengusaha UKM ya. Saya kira anak-anak muda di sini juga sangat insya Allah ya. Satu ada anak PCM itu, wah bilang begitu dong harus ya. Kalau anak Muhammadiyah harus ada keinginan untuk menjadi wirausaha, menjadi saudagar, karena bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan intinya kembali kepada apa yang disebut tujuan utama, mensejahterakan rakyat serta umat. KPPU memang ya tadi mungkin belum terlalu umum, banyak yang sering memelesetkan kami ini KPU. Jadi, Pak Kudat, nanti ikut ke parpol mana? Waduh, saya KPPU bukan KPU. Ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi memang agak aneh ya kalau mahasiswa sekarang tidak kenal, ya saya nggak terlalu bingung ya. Tapi kalau seusia ya 40-50 agak bingung juga ya, ada yang tidak tahu KPP. Padahal ini komisi pertama yang lahir di era reformasi, jauh sebelum KPK dan lain-lain. Mungkin memang ada salah kami juga ya, karena KPPU ini sangat berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Kalau KPK mungkin senang membuat masyarakat gembira gitu ya, ditangkap koruptor, bisa sampai seminggu itu isi TV, koran, media semua tentang si X ya. Tapi kalau misalkan KPPU memenangkan perkara dan menghukum pelaku usaha nakal yang mengorbankan konsumen, itu di koran nggak ada tuh. Ya. Padahal mungkin teman-teman mahasiswa yang senang nonton bola nih, teman-teman Ahwan pasti banyakan senang nonton bola ya.
Coba kalau KPPU tahun 2008 tidak menghukum dan melarang ya pelaku usaha media TV untuk tidak memonopoli siaran hak siaran bola internasional, ini saya sampai sekarang nggak pada nonton bola. Dan tidak sadar gitu bahwa dulu KPPU sebetulnya yang membuat itu terlaksana gitu ya. Tapi kami nggak perlu gembor-gembor lah. Banyak juga hal-hal lain, termasuk misalkan tahun kemarin kami bisa membuat MA menguatkan putusan KPPU dan menyatakan bahwa Yamaha dan Honda untuk skutik 125 sampai 150 cc terbukti sekongkol memainkan harga. Ya. Kami sih ingin ini disebarluaskan, ya, tapi mungkin media punya pemikiran lain. Tidak heran dampak dari penegakan hukum kami ini malah nggak direspon oleh masyarakat ya. Saya jamin di ruangan ini juga sama. Udah tahu Yamaha Honda itu sekongkol dan pasti harganya jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Pasti belinya Honda dan Yamaha. Saya enggak, saya belinya Suzuki saja dan Kawasaki karena jelas. Ya, jadi memang tugas dan kewenangan ini perlu kita sosialisasikan. Nah inilah saat yang tepat. Terima kasih Pak Warik, terima kasih jajaran dari Unmuha bahwa KPPU punya kewenangan. Yang pertama ini yang agak soft pendekatannya, advokasi kebijakan. Tugas kami mengadvokasi, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah Aceh dari provinsi hingga kabupaten dan kota agar regulasi-regulasi yang dibuat tidak mengarah pada upaya adanya fasilitasi dan akomodasi pada persaingan usaha yang tidak sehat. Yang agak galak sedikit, hard way, yaitu penegakan hukum. KPPU ini lebih kuat dibandingkan mungkin polisi sekalipun, karena kami punya kewenangan mulai dari lidik, sidik, pemeriksaan, persidangan, hingga putusan. Hebat ya. Padahal enggak juga gitu ya. Tidak juga. Jadi KPPU ini memang mulai dari lidik, sidik, penuntutan hingga pemutuskan itu memang ada di tangan KPPU, tapi secara formil, hukum dan tata beracara tentu terpisahkan ya, karena komisi tidak praktis menjadi majelis komisi dalam satu persidangan. Dan yang ketiga adalah pengendalian merger. Ini juga mungkin yang mahasiswa baru mungkin sering baca, sering dengar di koran, di media, di TV, di YouTube atau di mana tentang tren merger, tren akuisisi, tren pengambil alihan usaha, tren penggabungan usaha, tren pengambil alihan aset pelaku usaha oleh yang besar terhadap yang kecil atau yang sedang kesulitan pasca COVID gitu ya. Sampai kemudian yang kemarin ramai Gojek mengakuisisi ya saham Tokopedia sehingga mereka sekarang menjadi GoTo. Nah, merger atau apapun corporate action yang dilakukan yang mungkin dalam hukum bisnis mahasiswa di Fakultas Hukum sudah awam, nanti juga teman-teman mahasiswa pelajari. Sedangkan di Fakultas Ekonomi biasanya juga akan pelajari di awal semester, itu harus melaporkan actionnya kepada KPPU ya untuk dievaluasi, ya dianalisa dan kami akan putuskan boleh atau tidak ya bermerger, atau sesuai dengan kewenangan undang-undang kami batalkan merger akuisisi tersebut. Walaupun belum pernah sih Pak. Kita agak berbeda memang. Nanti akan saya jelaskan kenapa agak berbeda dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang lain. Nah, lanjut. Jadi konsep hukum persaingan tidak murni memang dari disiplin ilmu hukum. Kalau kita bicara tentang ilmu hukum, tentu ada hal-hal yang sifatnya, apalagi hukum di kita adalah pendekatan civic law,
ada kodifikasi sehingga peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berisi norma-norma itu ada di dalam ilmu hukum. Sementara kita bicara di pasar berlaku permintaan dan penawaran, ya, harga seharusnya naik dan turun sesuai dengan permintaan dan penawaran, ya, tidak dikendalikan oleh si pelaku usaha yang zalim atau sekelompok pengusaha yang berkolusi atau berkong kali kong untuk mengatur harga, dan jelas akan makin menzolimi konsumen. Dan pada faktanya memang itulah yang terjadi di dunia nyata. Sepertinya pasar tidak berjalan sempurna, ya. Sehingga butuh tangan negara hadir melalui hukum persaingan agar pasar ini diupayakan ya tadi efisien, ya. Harganya murah ya karena memang sedang murah. Misalkan kalau barang-barang pangan ya murah kalau lagi panen. Kok barangnya lagi panen berharap mahal itu ya gimana, ya? Atau barangnya sedang sulit karena paceklik, karena belum musimnya, ya pasti harganya mahal, ya. Sementara kalau di Indonesia karena kebiasaan zaman Orba, kalau bisa harga nggak naik, harga nggak turun, terus saja begitu, ya. Murah katanya, padahal murahnya disubsidi. Ujung-ujungnya negara Indonesia bangkrut tahun 2000 karena hutangnya segunung, ya, karena murah itu karena murah disubsidi, bukan murah karena permintaan dan penawaran, ya. Tentu juga kami tidak bicara tentang pasar persaingan sempurna yang diteruskan di sana, ya, terlalu berlebihan karena KPPU ada, KPPU hadir, dibuatkan undang-undangnya itu untuk mengendalikan pasar yang mungkin secara sempurna tidak mungkin ada, ya. Namun harus terjadi mekanisme di mana produsen dan konsumen punya posisi tawar yang seimbang. Lanjut. Jadi di pasar ini kalau bisa supply dan permintaan, teman-teman mahasiswa nanti yang di ekonomi akan belajar, mudah-mudahan teman-teman di Fakultas Hukum juga demikian. Bila berminat, punya minat ke depan pada hukum bisnis atau langsung pada hukum persaingan usaha, ya. Jadi harga terbentuk, harga terakhir dibentuk di pasar yang diterima oleh konsumen atau yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa itu memang terbagi banyak, ya. Yang sempurna oke lah, itu utopis, ya. Kayaknya hanya di dunia mimpi. Tapi kalau monopolistik, oligopoli, monopsoni itu faktual, ya. Memang itulah yang terjadi di Indonesia. Misalkan oligopoli, banyak barang-barang ini sistem pasarnya yang berlaku adalah oligopoli, di mana hanya ada sedikit pemain dengan banyak konsumen, sehingga oligopoli ini yang hanya sedikit ini kalau tidak diawasi mereka bisa ketemu sambil ngopi di kedai kopi, lalu entah siapa yang memulai, keluarlah ajakan, besok kita kurangi yuk kuantitasnya. Itu nggak sadar itu, ya. Dan diaminkan oleh kelompok usaha yang sedikit itu, dan besok praktis harga akan menjulang tinggi. Dan banyak yang anggap itu hal biasa. Padahal itu pelanggaran hukum terberat dalam hukum persaingan usaha. Itulah kartel. Ya, makanya saya sering bicara dengan Mas Najidul almarhum di jaringan Sudagar. Mas, kalau Sudagar itu kalau kita bersatu, ngumpul, guyup, ya tidak untuk mengatur hal-hal yang buruk seperti itu, ya. Karena kalau itu terjadi ya kita melanggar hukum persaingan usaha yang sehat, alias sama saja melakukan kartel, ya. Kalau di Aceh ini banyak yang begitu pengadaan. Mohon maaf, ini faktual. Tadi kami pagi bertemu dengan Pak Gubernur untuk MOU dengan Pem Aceh, ya, karena kami mulai banyak masuk laporan-laporan ke kantor Kanwil 1 utamanya bahwa banyak pengadaan barang yang pakai APBN, APBA ini, ya pemainnya itu saja. Pemainnya itu ya kong kali kong juga. Dan kadang-kadang orang-orang yang kita kenal sehari sering ketemu di pasar, di kedai kopi, dan itu tidak boleh, ya.
Tadi Pak Gub juga agak sedikit berkeluh kesah pada kami, ya ini Pak Ipung sih. Kami sudah lapor, kami tahu banyak yang begitu, tapi KPPU-nya lambat, katanya. Minta 4 hari jadi 3 bulan. Ya memang KPPU tidak sebesar KPK, apalagi kepolisian. Ada banyak hal-hal yang kami punya banyak halangan. Mudah-mudahan dengan MOU yang tadi dilaksanakan, nanti Pak Warek juga tadi mintakan MOU, Pak Deswin, Pak Kabiro Humas, saya kira hal yang mungkin lah ya, sangat mungkin. Tapi kalau 3 bulan terakhir, mending kita nanti undang aja lah, kita undang untuk launching program magang merdeka. Ya, kita insya Allah akan launching segera. Sambil ngobrol-ngobrol mungkin dengan Ibu ya. Nanti sama Pak Deswin. Nah, teman-teman mahasiswa juga harus paham bahwa kita tidak inginkan adanya praktek monopoli seperti yang dilakukan para oligopoli tersebut. Ya. Kalau dibaca undang-undangnya, maka secara filosofis jelas undang-undang kita bukan undang-undang meniru ya para kapitalis seperti undang-undang antitrust di Amerika. Ya, kalau mereka jelas anti monopoli. Kalau di KPPU undang-undangnya tidak apa-apa monopoli. Ya, selama monopoli tersebut adalah monopoli yang baik. Artinya hal-hal yang sifatnya memang harus dipenuhi oleh pemerintah, ya mau tidak mau di monopoli. Ya, yang dilarang praktik monopolinya. Ya, kami sering punya perkara dengan beberapa BUMN yang menzolimi baik pelaku usaha lain juga menzolimi para konsumen dengan dalih kami berdasarkan Perpres undang-undang untuk monopoli. Betul, tapi praktik monopolinya tidak boleh dilakukan. Ya, itu kami nggak pandang bulu mau BUMN mau swasta, kalau memang melanggar kita coba selesaikan. Baik, lanjut. Nah, jadi yang dipermasalahkan oleh undang-undang ini sebetulnya supaya ada iklim yang sehat. Ya. Pelaku usaha punya kesempatan ya untuk sama-sama bersaing mendapatkan ya atau memenangkan sebuah persaingan di pasar. Tadi pagi saya di depan Pak Gub juga, bukunya sudah Pak Warek pegang ya, di fikih persaingan, ada istilah al-munafasyah. Ya, jadi jangan pikir ini undang-undang, wah ini pasti campur tangan IMF nih. Ya. Biasa yang suka, teman-teman kita banyak yang suka berpikirnya, teori konspirasi. teori ya membenar-benarkan gitu ya. Kira-kira tapi nyata katanya. Ya, padahal kita orang akademisi nggak boleh menggunakan konspirasi tersebut. Karena pada intinya, even di dalam fikih Islami pun jelas, ya apalagi kalau orang Muhammadiyah kan Pak sangat jelas salamnya pun fisabilil haq fastabiqul khairat. Saya apa banget ya karena emang itu salam saya juga. Jadi berlomba-lombalah untuk kebaikan. Kan berlomba-lomba itu persaingan, kan gitu ya. Saya sangat clear saja. Kenapa dianggap ini hukum infiltrasi asing? Dalam pandangan kita pun, pemahaman kita pun, persaingan itu adalah harus, terutama untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Lanjut. Teman-teman mahasiswa, yang disebut sebagai praktek monopoli adalah kalau ada upaya memusatkan kekuatan ekonomi hanya oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan produksi, pemasaran atas barang tersebut atau jasa tersebut, sehingga persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Ya. Jadi ini yang kita larang. Ya. Kalau monopoli ya boleh saja. Ya. Kalau sekiranya memang menurut negara seperti air misalkan, air kan air minum PDAM itu air minum ya, bukan air bersih, sesuai Pak PDAM. Kalau itu memang cuma Pemda yang memproduksi, tapi untuk air minum kemasan kan swasta juga boleh. Ya. Namun untuk air yang melalui pipa
Nah, ya, memang kebetulan banyak sekali Pemda-Pemda termasuk pemerintah Aceh atau kota kabupaten di Aceh ini menunjuk Perumda atau BUMD-nya. Saya kira bukan masalah, tapi jangan melakukan praktik monopoli. Ya. Posisi dominan, ya, jadi pelaku usaha tidak punya pesaing yang berarti. Nah, ini yang tadi Pak Gub juga ingin kami coba bantu selesaikan, ya. Berat juga ini. Jadi jangan sampai dari zaman kuda gigit besi sebelum reformasi sampai sekarang yang jadi pengadaan cuma si keluarga Anu dan konco-konconya saja yang difasilitasi juga oleh kawan-kawan sendiri di kadis-kadis di OPD. Saya kira ini yang memang sering terjadi. Saya kira yang diinginkan Pak Gub juga tidak tidak salah sama sekali, ya. Memang karena Aceh ini agak berat nih tahun 2027 kalau tidak ada dana otsus lagi kan nggak bisa, ya, harus masyarakatnya yang jalan ekonominya. Baik. Nah, posisi dominan juga tidak boleh. Ini seringkali terjadi posisi dominan, terutama tadi yang disampaikan oleh saya kalau BUMN itu kadang-kadang atau BUMD dengan dalih penunjukan secara perundang-undangan lalu mencoba melakukan hal-hal yang sifatnya membuat semacam menggunakan hak posisi dominannya dengan cara abusif, ya, dengan cara yang buruk. Lanjut, secara praktis undang-undang ini sama seperti kita bicara kepolisian, KPK dan lain-lain, memang tidak hanya bicara tentang advokasi atau pengaturan merger, khusus di kewenangan penegakan itu kita mulai dari penyelidikan. Ya, ada dua sebetulnya, ada kajian dan penyelidikan. Bisa dari masyarakat, kami harapkan dari masyarakat lebih banyak, tapi juga bisa juga lewat inisiatif dari komisi, berdasarkan masukan dari DPR atau kementerian atau pihak lain, bahkan dari informan. Kami jamin informan tidak pernah kami bocorkan selama 21 tahun, terjaga rahasia untuk para pelapor. Pemberkasan, nanti ada pemeriksaan atau sidang, pendahuluan, sidang lanjutan, hingga keputusan. Ya. Jadi ini yang menjadi cara kami, ya, dalam kacamata penegakan. Bisa tolong kembali ke tujuan, ke halaman berapa ini? Halaman 3. Halaman 3 boleh. Tugas kewenangan. Coba sebelumnya. Jadi saya kalau ditulis begini kesannya kita kayak penegak hukum, padahal kita disebutnya semi, ya, setengah penegak hukum. Nah, yang tadi. Nah, jadi tolong diingat juga oleh teman-teman mahasiswa, di sebelah kanan bawah ada undang-undang lain sebenarnya, ya, yang diusung oleh KPPU. Jadi kami seringkali mengeluh pada pemerintah pusat, terutama berat Pak dengan uang hanya sekian anggaran, dengan hanya 7 kanwil, 420-an pegawai, kami harus lakukan terlalu banyak tugas. Ya, memang kalau pengendalian merger itu hanya tugas KPPU pusat di Jakarta, advokasi dan penegakan juga berlaku di kanwil, karena kanwil adalah KPPU kecil di daerah, pencerminan apapun yang kami lakukan di pusat. Nah, yang oranye ini, yang sebelah kanan bawah, ada Undang-Undang 20 tahun 2008 ya, tentang UMKM, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Kalau dulu ada PP 17 2013 jungtonya, kalau yang Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 ada PP 7 2021. Ini yang buat, tolong diupdate Pak Ipung. Nah, enak dong, ini kan teman-teman akademis harus up to date. Ya. Nah, tugas KPPU adalah diberikan, kalau saya sih bukan diberikan, kalau diberikan kita senang diberi, ditugaskan, ya, untuk
mengawasi dan menegakkan hukum pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM. Memang aneh, yang satu jangan bersekongkol untuk hal-hal yang buruk. Ada undang-undang lain mendorong untuk sekongkol untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau sekongkol bahasa hukumnya nggak boleh ya, Pak. Pak Warek orang hukum nih. Sekongkol di pidana itu jelas sangat buruk. Ya kami kadang-kadang juga sulit mencari bahasa yang enak ya, karena kami kalau di dalam pelaksanaan beracara di persidangan seringkali teman-teman kuasa hukum yang tidak punya basic hukum usaha biasa dari pidana akan langsung bilang, majelis yang terhormat atau majelis yang mulia, undang-undang ini aneh katanya. Kami kan bukan sekongkol, kami melaksanakan gotong royong. Masya Allah. Nah, tempatnya Taipung tuh, saya pertama kali ingat di Medan, gitu, kuasa hukum. Saya bilang nih kuasa hukumnya nggak pernah belajar hukum usaha sih. Gotong royong kok untuk hal yang buruk. Nah, Undang-Undang 20 2008 yang dikuatkan di Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha besar bahkan sudah keluar beberapa peraturan presiden untuk wajib bermitra dengan UMKM. Artinya kalau UMKM kita harapkan untuk naik kelas, untuk jadi pelaku usaha besar, kayaknya nggak mungkin deh. Dari dulu sampai sekarang, kayaknya pelaku UMKM yang 90% nggak pernah jadi pelaku usaha besar. Yang paling mungkin salah satunya adalah memitrakan mereka dengan pelaku usaha besar. UMKM misalkan tadi malam yang saya tangkap adalah mereka punya kopinya, mereka punya keahlian meramunya, tapi agak kesulitan memasarkannya. Ya. Padahal kalau pemasaran toh banyak pelaku besar di luar sana yang sudah online bahkan yang bisa membantu. Ya. Kemudian juga bisa ada kopinya, bisa punya channel mengekspornya lewat Medan, tapi nggak tahu cara pengemasannya. Ya, sementara pelaku usaha besar banyak yang mampu melakukannya. Dan itu yang kita dorong, termasuk yang kami sampaikan juga hari Senin ke Pak Wapres. Cuma ya seperti diketahui kemitraan-kemitraan ini yang kalau di Aceh mungkin yang sering apa sawit ya, apa inti plasma, gitu ya. Jadi kemitraannya hanya kemitraan memenuhi aturan saja, tapi pada faktanya, Masya Allah ya saya stop dulu.
Terdengar, kalau itu tadi keras sekali, jadi saya terpaksa harus persilahkan dulu Marcin. Saya kembali kepada pembahasan tentang kemitraan. Ya. Jadi di sini memang seringkali kita paham bahwa masyarakat seringkali salah kira gitu ya, bahwa KPPU ini melarang adanya kerjasama, melarang adanya kolaborasi. Tidak sebetulnya. Kita juga mengedepankan adanya kemitraan. Bahasa kemitraan dalam bahasa Indonesia sangat jelas, yaitu menyandingkan mereka yang besar dengan yang kecil, menengah, atau bahkan mikro, namun dengan posisi tawar yang diupayakan sama, ya. Dan yang dimaksud dengan kemitraan yang sehat adalah kemitraan yang tidak ada unsur terkait penguasaan dari si besar terhadap si kecilnya atau mitranya. Dan yang kedua, tidak adanya unsur pengendalian. Ya, memang tidak menguasai tapi mengendalikan. Cuma itu sebetulnya Undang-Undang 20 2008 meminta perjanjian kemitraan. Baik di atas, baik melalui akte atau di bawah tangan. Ya, intinya kemitraan yang diperjanjikan itu kita awasi, jangan sampai ada dua hal tadi, penguasaan dan pengendalian dari si pelaku usaha yang besarnya dengan UMKM-nya. Sudah banyak ya Pak Sekjen, kita tahun ini saja 14, kebanyakan inti plasma. Tapi alhamdulillah karena ini agak berbeda dengan Undang-Undang 5, pendekatannya SP1, SP2, SP3. Kalau lewat SP3 baru kita bisa masuk ke pemeriksaan atau persidangan, dan hati-hati karena hukumannya adalah denda administratif yang berupa bisa pembekuan atau penutupan usaha dan tidak ada kesempatan banding. Ya. Jadi finally no legal banding tidak ada. Ya, seperti kalau Undang-Undang 5 masih bisa ke pengadilan niaga, banding atau kasasi ke MA. Ya. Khusus di kemitraan ini, pengawasan kemitraan. Alhamdulillah cuma satu ya, kalau nggak salah tahun ini yang mungkin masuk ke pemeriksaan. Sisanya ada yang di SP1 ikut, patuh, merubah perjanjiannya, atau mempertemukan kembali dengan mitra kecilnya. Ada yang bandel, SP2 kita kembalikan dengan peringatan, mereka biasanya butuh waktu untuk penyesuaian. Malah ada beberapa perusahaan apa itu yang kayak Gojek atau Grab itu kita selesaikan dengan cepat ya. Intinya tidak terlalu melulu mengarah pada penegakan hukum yang keras seperti yang kita punya di Undang-Undang 5 tahun 99.
Saya juga ingin kembali sedikit kepada filosofi karena ini kuliah ya. Jadi nanti kawan-kawan mahasiswa khususnya yang di Fakultas Hukum pasti akan melihat keunikan dari Undang-Undang 5 tahun 99, yaitu undang-undang ini secara pendekatan tidak murni perse ilegal ya. Dari sekitar 49 pasal yang berisi larangan-larangan. Yang pertama larangan tentang perjanjian apa yang dilarang. Yang kedua kegiatan apa yang dilarang. Yang ketiga larangan terhadap penyalahgunaan posisi dominan. Itu hanya empat kalau tidak salah. Yang pendekatannya adalah perse ilegal. Tidak perlu pembuktian, sekali laporan masuk, satu alat bukti cukup, langsung bisa kita ketok bersalah dan kita berikan hukuman denda administratif atau hukuman lain yang sifatnya administratif. Sisanya rule of reason. Makanya tidak heran saya katakan bahwa hukum perusahaan usaha tidak bisa didekati dengan hanya ilmu hukum, karena penetapan analisa apakah salah dan tidak itu menggunakan reasoningnya reasoning ekonomi, reasoning bisnis, bahkan kadang-kadang reasoning budaya, reasoning agama. Jadi kalau misalkan ada satu pelanggaran, namun memang secara mungkin ya kanun di Aceh ini dianggap sesuai dengan syariah, kita bisa pertimbangkan untuk tidak salah itu. Ya. Walaupun saya tidak yakin ya ada hal-hal seperti itu, tapi kadang-kadang banyak pelanggaran yang akhirnya kita bebaskan para terlapornya karena rupanya ada unsur efisiensi yang lebih tinggi untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya rule of reason sangat dominan. Nah, ini yang nanti mungkin kalau di kelas untuk hukum bisnis salah satunya minimal ada perkenalan terhadap hukum perusahaan usaha ya. Undang-Undang 5, perbandingannya banyak. Sebetulnya di ASEAN ini kita yang paling tua selain Thailand. Yang paling muda kemarin Laos tahun 2019, tapi yang mungkin punya undang-undang yang paling lemah sebetulnya Indonesia ya. KPPU undang-undangnya sangat ya, undang-undang tahun 99 dibuatnya baru sekali di amandemen tahun 2010, itu pun satu pasal ya merger. Nah, kita kemarin tahun 2015 upayakan amandemen untuk melengkapi kewenangan, sayangnya mentok di DPR. Ya. Kemarin saya ingat minggu lalu saya di Makassar itu Pak Sekjen, pasti hadir juga ya, Pak Muldoko mengajak rapat koordinasi terkait langkahnya space kapal untuk ekspor dan langkah mahalnya jasa kontainer. Lalu ada 2 poin disebutkan oleh Pak Muldoko dari kantor staf Presiden. KPPU harus bertindak, KPPU harus contoh KPPU Filipina. Ya, jawaban saya lugas saja di rakor tersebut. Mohon maaf, Pak Jenderal, kami tidak bisa memenuhi himbauan dari Pak Muldoko karena undang-undang kami tidak punya kewenangan ekstra teritori. Ya, pelaku usaha asing tidak bisa kami panggil, tidak bisa kami tangani. Ya. Tidak seperti KPPU Filipina, undang-undangnya tahun 2015, mereka baru berdiri tahun 2016, tapi dengan galaknya bisa membuat pemerintah Indonesia, yaitu PT Inalum, punya kesulitan untuk mengakuisisi Freeport yang di Papua. Karena selama 6 bulan harus menunggu izin dari KPPU Filipina. Bayangin, Filipina, ya karena undang-undangnya memang kuat. Ya, sementara undang-undang kita ya memang sudah lama dan bagi pelaku usaha mungkin paling amannya dibiarkan seperti itu ya, biar lemah terus mungkin ya, ini seudonnya. Tapi mungkin teman-teman di wakil rakyat tidak punya waktu cukup ya untuk memikirkan pentingnya revisi undang-undang ini. Yang terakhir untuk teman-teman mahasiswa, ada data penegakan hukum di Provinsi Aceh. Saya bisa sampaikan dari klarifikasi laporan yang masuk di Kanwil 1 banyak juga. Mohon maaf di halaman berapa ini ya? Penegakan hukum di Provinsi Aceh, klarifikasi laporan. Di tahun 2021
di Aceh itu ada beberapa laporan yang masuk, ya sesuai dengan apa yang saya bilang tadi ke Pak Ipung. Pak Ipung, saya di meja saya kalau nggak salah ada 4 ya, perkara yang dilaporkan masyarakat. Rupanya 5 ya, 5 tender, 1 non tender. Ya, tentunya sedang kami pelajari, kami lihat. Tapi kalau dari hasil penyelidikan sementara ya, memang itu cara-cara zaman Orba dulu. Ya. Si orang-orang itu saja, keluarga itu saja. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Kalau nggak selesai ya kita bawa ke meja pemeriksaan. Lanjut, untuk penyelidikan di tahun 2021 di Aceh 2 ya, itu 2 yang dari 5 itu kan ya, yang 3 kita minta klarifikasi laporan dulu, karena penyakit orang Indonesia itu laporan itu karena gratis, ya suka lapor aja gitu ya, padahal upaya fitnah, atau kalau pas kalah dia lapor, kalau pas menang lewat sekongkol dia nggak dilapor, malah dilaporkan gitu ya. Nah, kita banyak sekali laporan yang masuk lebih pada upaya ya mengacaukan lah gitu ya. Jadi kita klarifikasi, kadang-kadang mereka tidak punya bukti cukup. Mungkin dari tahun depan kita akan minta pemerintah lewat Kementerian Keuangan memberlakukan bayaran ya, seperti di Singapura, di Thailand, di Malaysia. Jadi melapor itu harus ngasih uang jaminan. Ya. Jangan asal ngelapor aja. Ya. Tapi itulah ya, karena kita dalam undang-undang memang tidak bisa diam, harus ditindaklanjuti minimal 30 hari ya, maksimal 30 hari dari si laporan setelah diklarifikasi. Ya mudah-mudahan ke depan, tapi melihat dalam kacamata perkara, saya laporan masyarakat di Aceh ini cukup banyak ya, kalau melihat skala ekonominya. Skala ekonominya kan tidak terlalu besar, tapi contohnya tahun 2020 ada 6, tahun 2021 ada 5, bahkan kalau kami buka laporan yang tidak resmi lebih banyak lagi Pak. Tapi sekedar hanya Pak Ketua, tolonglah ada ini, ada yang main. Ya laporlah, kalau cuma bisik-bisik begitu ya saya juga bingung ya, karena kami bukan penyidik PNS seperti kepolisian atau KPK yang bisa menggerebek, menyita, menyadap ya, kayaknya seperti KPK. Ya, tapi biasanya mungkin karena masih sekedar kecurigaan tidak menjadi laporan. Tapi ini laporan yang masuk, saya kira menjadi bukti bahwa ke depan teman-teman mahasiswa gitu ya, yang calon pengusaha, pelaku usaha, jangan suka nakal gitu ya. Belajar jujur, belajar menjadi pelaku usaha yang ikut patuh aturan ya, dan tidak mengikuti praktek-praktek yang banyak dilakukan para pendahulu kita ya. Ya, jadi bukan salah kalian juga sih, mahasiswa ini kadang-kadang kita yang ngajarin. Ya. Kayak ibu saya, kamu kok jadi pejabat udah 5 tahun nggak kaya-kaya lah. Kalau kamu kaya harus nggak jujur, gimana dong? Ya kok diajarin nggak bener orang tua kita nih. Ya. Di perkara terakhir, perkara objek di Provinsi Aceh itu dugaan pelanggaran untuk tender ya, pasal 22 terkait kartel, paket pengerjaan pembangunan rumah sakit. Tuh, rumah sakit aja coba ya. Pantas kemarin ada masjid di Sumsel itu ini putusannya PT Mina Fajar Abadi kita nyatakan secara sah meyakinkan melanggar, ya denda cukup lumayan 1,7 M. Ya. Sementara Pokjanya, nah ini kong kali kong dengan Pokja dari pemerintah Acehnya, itu diberikan saran kepada gubernur atau pejabat pembina untuk memberikan hukuman administratif. Ya. Saya kira mungkin itu satu hal yang membuat Pak Gubernur minta segera MOU ya, karena mungkin banyak ini yang masuk laporan. Ya harusnya kalau hukumnya syariah ya harusnya betul pakai syariah ya, tidak sama aja kayak non syariah kalau kong kali kong seperti ini. Baik, memang KPPU kecil, kami ya tidak bisa lah dibandingkan dengan KPK dengan anggaran 2T, kami anggaran tidak sampai 1/10-nya.
dengan jumlah kanwil yang juga hanya 7 yang kami awasi. Lanjut, mungkin yang terakhir untuk teman-teman mahasiswa sebagai pengenalan yang mudah-mudahan tertarik begitu ya untuk bidang karir kuasa hukum kalau di Yara ini udah ada ya yang suka minta bantuan tentang perkara-perkara persaingan usaha ya. Jadi memang semua susah, semua sulit, alokasi APBN, kami refocusing, banyak pengadaan bansos yang membutuhkan penunjukan tanpa ada tender, kartu prakerja, ya, juga pengadaan alat kesehatan yang kami coba kawal agar ya memang tidak harus tender kalau memang mendadak, tapi kami harus diberitahu, jangan sampai nanti digunakan sebagai alat bagi keuntungan sekelompok pihak saja. Kami awasi bagaimana cara pengadaannya, siapa yang ditunjuk, tingkat harga kualitas seperti apa, apakah ada praktik yang terjadi ya. Ini yang beberapa daerah di Jawa Barat, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jogja yang saya lihat, juga kemarin di Palembang ya, di mana lupa tuh? Sumbar ya, di Sumbar. Jadi pemerintah daerahnya minta KPPU kawal untuk menunjuk satu perumda atau perusahaan daerah ya sama seperti di Jawa Barat, jadi menunjuk satu BUMN untuk program bansos ya. Karena kalau tidak demikian biasanya bansosnya 100 nyampe ke bawahnya 50-nya biasanya dirampok oleh ya itu tadi ya, para pelaku usaha yang tidak bermoral dan tidak menggunakan prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Intinya kalau saya minggu lalu hari Minggu ada seminar dengan salah satu kuasa hukum dari Assegaf Hamzah dan partner. Ini 4 kuasa hukum terbesar di Indonesia ya, dan salah satu kuasa hukumnya menyatakan kepada saya, kami tidak pernah lagi menerima perkara untuk beracara ya, karena cukup katanya dari klien-klien yang masuk melalui program merger akuisisi. Jadi dia juga merayu mahasiswa baru, ayo katanya cepat lulus, ambil hukum persaingan usaha, ini karir yang menjanjikan untuk pelaku usaha ya, untuk kuasa hukum bergerak di hukum persaingan usaha. Saya kira ini menunjukkan bahwa mahasiswa punya banyak pilihan ya, selain menjadi hakim, menjadi jaksa, kuasa hukum, namun ada kuasa hukum yang khusus ya. Sampai Pak Hotman saja yang nggak pernah pegang urusan kemarin ya mungkin tergiur oleh bayarannya ya. Sehingga dan memang kami akui kalah di Mahkamah Agung, tapi itulah hukum, ada dinamikanya. Yang terakhir saya jadi lupa, mohon maaf, ini Pak Deswin, Pak Warek 2, kita bisa langsung PKS Pak, karena MOU dengan Muhammadiyah sudah saya dengan di Menteng dengan PP Muhammadiyah. Saya mintakan ke Pak Ketum melalui Pak Anwar Abbas waktu itu, ini MOU-nya terpusat di PP Muhammadiyah. Yang semua ranting, orta dan lain-lain bisa langsung PKS. Artinya tidak harus ada seremoni lagi, Mbak. Kita bisa langsung duduk bersama aja nanti dengan Pak Ipung tuh. Tadi ada magang misalkan, mungkin magang merdekanya agak belum ya, tapi magang yang biasa bisa dibicarakan. Karena itulah yang juga dilakukan teman-teman di bersama Muhammadiyah lain. Kapan Pak Sekjen saya ke Sulawesi? Semua Muhammadiyah Sulawesi kan, kita bawa ke Makassar karena tinggal PKS-nya saja. Karena MOU-nya sudah. Apakah itu menjadi masalah di Unmuha terkait tadi yang Kemendikbud? Sepertinya tidak sih. Karena yang penting kan sebetulnya penyelenggaraan kegiatannya yang punya dasar yaitu sudah ada MOU dari PP Muhammadiyah di Menteng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa terinspirasi gitu ya,
ada yang menarik, terutama yang dari hukum dan ekonomi, tapi juga bisa dilihat kan bahwa apa yang dikerjakan tidak melulu hanya ekonomi dan hukum. Ya, ini hukum yang berlaku untuk semua. Kebetulan objeknya adalah pelaku usaha, namun ada, kalau di kami itu ada unsur pihak lain, ya, yang menurut fatwa Mahkamah Konstitusi pihak lain juga termasuk pegawai negeri, termasuk ASN, ya, termasuk non hukum, non ekonomi yang kadang-kadang memang terlibat dalam urusan persaingan usaha yang tidak sehat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, bisa bidil hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.